Soehartojo justru menolak secara keseluruhan gugatan paslon 01 dan 03 tersebut. Karena diindikasikan Soehartojo punya masalah gratifikasi dalam kasus BLBI sekitar 2,2 triliun rupiah. Betapa kuatnya cengkraman kekuasaan rejim saat ini, sehingga bisa merubah begitu kuat keputusan Hakim Mahkamah Konstitusi. Kata Mahfud MD, persidangan di MK kemarin, yaitu soal gugatan Pilpres, itu seperti teater. Dan saya juga mengatakan itu sebagai panggung dramaturgi Mahkamah Konstitusi. Nama saja panggung dramaturgi atau teater, pasti ada aktor utama yang mampu memainkan watak atau peran watak. Dan kita tahu siapa sebetulnya aktor utama peran watak tersebut. Tidak lain adalah Soehartojo, Ketua Mahkamah Konstitusi. Saat ini Soehartojo kemudian menjadi polemik dan kontroversi. Kenapa? Tentu saja ini berkaitan dengan perjalanan sidang gugatan di dalam proses pemilu itu sendiri. Beberapa waktu yang lalu ada gugatan nomor 90 soal perubahan usia cawapres. Tentu saja gugatan itu diajukan orang yang punya kepentingan, yaitu relasi Gibran. Pada persidangan gugatan nomor 90 tersebut, Soehartojo selaku Ketua Mahkamah Konstitusi seolah-olah menjadi pahlawan. Mereka heroik menolak dengan tegas adanya gugatan nomor 90 itu. Secara implisit, Soehartojo tidak setuju Gibran menjadi cawapres karena faktor usia. Tapi ini sebaliknya berubah sama sekali. Karena pada tanggal 22 April kemarin, ketika mensidangkan gugatan paslon 01 dan paslon 03, Soehartojo justru menolak secara keseluruhan gugatan paslon 01 dan 03 tersebut. Dan dia melegitimasi bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi yang berkaitan dengan politik dinasti, bansos, dan abuse of power itu dinyatakan tidak salah dan tidak menyalahi aturan sama sekali. Artinya, secara eksplisit, Soehartojo menerima pencalonan Gibran secara keseluruhan tanpa syarat. Sekarang timbul pertanyaan, kalau tidak ada masalah dengan usia, kenapa dulu Soehartojo juga ikut menolak gugatan nomor 90 tersebut? Ini tentu saja terus-menerus akan menjadi polemik. Padahal melalui persidangan kemarin sudah banyak spekulasi matematis. Banyak orang akan membuat tabulasi keputusannya itu dari masing-masing hakim itu adalah 4:4. 4 hakim termasuk Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi Soehartojo, Saldi Isra, Hakim Eni, dan Hakim Arif Hidayat dipastikan menurut asumsi mereka akan menerima gugatan paslon 01 dan 03. Sementara 4 hakim yang lain tidak akan mengabulkan dan justru akan menguntungkan pihak kekuasaan dan 02. Perlu saya disclaim, kenapa ada 8 hakim? Sebenarnya ada 9, tapi kan Paman Usman diparkir karena keputusan MK dan juga karena ada konflik of interest. Kita kembali kepada persoalan Soehartojo. Ternyata Soehartojo berubah haluan dan mendukung 02, termasuk secara keseluruhan menolak gugatan 01 dan 03. Kemudian kan orang banyak spekulasi. Ada apa dengan Soehartojo, Ketua Mahkamah Konstitusi ini? Kok tiba-tiba berubah haluan?
yang sebelumnya banyak mendukung gugatan paslon 01 dan 03, termasuk argumentasi, materi, dan lain sebagainya, ternyata tiba-tiba bertolak belakang. Ada rumor yang berkembang di luar. Tentu saja ini adalah rumor yang berkaitan dengan dugaan. Dugaan itu adalah menyangkut tekanan kekuasaan. Karena diindikasikan Soehartoyo punya masalah gratifikasi dalam kasus BLBI sekitar 2,2 triliun rupiah. Kenapa kok bisa seperti itu? Kita harus ingat, Soehartoyo ini adalah hakim karir. Artinya dia memang berprofesi sebagai hakim di pengadilan. Ini berbeda dengan hakim dissenting opinion yang lain. Kalau hakim dissenting opinion yang lain, seperti hakim Saldi Isra, Arif Hidayat, dan Eni, ini adalah berangkat dari dunia akademik atau dunia kampus. Dia memang sebagai seorang ilmuwan hukum tata negara. Nah, tapi yang pasti, memang secara jujur, keputusan MK ini harus kita terima. Tapi harus ingat, secara de facto, keputusan MK ini bukan bersifat bulat. Karena masih ada yang disebut dengan dissenting opinion. Dan ini menurut Prof. Mahfud, sekaligus Cawapres 03, baru pertama kalinya ada sengketa Pilpres, kemudian hasilnya adalah dissenting opinion. Karena biasanya perselisihan Pilpres ini menggunakan keputusan yang sifatnya musyawarah untuk mufakat. Tapi ini tentu saja karena kerasnya perbedaan argumentasi yang tidak bisa dipertemukan. Sepertinya masing-masing hakim kekeh terhadap legal opinion-nya masing-masing, terutama dari kelompok 3 hakim yang dissenting opinion. Maka dengan keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut, selain melegitimasi kemenangan Prabowo Gibran tidak bulat, juga ada implikasi lain dari keputusan mahkamah tersebut. Adalah akan semakin masif adanya TSM, yaitu melalui penggunaan instrumen kekuasaan dalam pilkada yang akan berlangsung ke depan. Karena bagaimanapun, keputusan MK seakan menormalisasi tindakan politik praktis rejim penguasa saat ini yang menggunakan fasilitas negara untuk memenangkan calon tertentu yang didukung. Lebih dari itu, keputusan MK ini juga akan melegitimasi nasib politik dinasti yang akan semakin menguat. Padahal selama ini jelas-jelas ikut merusak proses demokrasi itu sendiri. Seolah-olah hakim Mahkamah Konstitusi sudah tidak mendengarkan aspirasi dari para guru besar, akademisi, politisi yang oposisional, dan juga masyarakat sipil, bahkan para purnawirawan TNI Polri, yang selama ini menuntut adanya keadilan di dalam membuat keputusan dalam sengketa Pilpres ini. Bahkan amicus curiae juga sudah dilakukan oleh tokoh-tokoh tersebut. Kita sendiri tidak ngerti betapa kuatnya cengkraman kekuasaan rejim saat ini, sehingga bisa merubah begitu kuat keputusan hakim Mahkamah Konstitusi. Seperti yang saya sampaikan tadi, memang polemik ini, aktor utama dari polemik ini tentu tidak lain adalah kembali kepada Soehartoyo. Dan itu sangat-sangat kentara sekali, sangat kasar sekali. Bayangkan, kalau seandainya terjadi 4-4 dan Soehartoyo berada pada pihak paslon 01 dan 03, maka itu akan mempengaruhi dari keputusan mahkamah itu sendiri. Karena nanti keputusan itu akan merujuk pada keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi sebagai Ketua Pleno. Dan itu sudah diambil alih. Kalau toh tadinya juga terjadi 4-4, tapi itu tidak ada Soehartoyo di dalam barisan dissenting opinion saat ini, itu juga tidak akan
menguntungkan dari pihak penggugat 01 dan 03. Karena nanti Soehartoyo juga akan berpihak pada menjadi acuan dari paslon 02 sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Pada akhirnya, Vox Populi Vox Dei hanyalah sebuah ilusi. Karena selama ini suara rakyat tidak pernah berada pada kesucian dan kekuatan sebagai suara Tuhan. Begitu juga Hakim Mahkamah Konstitusi yang selama ini diidentifikasi sebagai wakil Tuhan di muka bumi, ternyata tidak membawa pada satu kepentingan besar terhadap masa depan demokrasi masyarakat, bangsa, dan negara ini. Karena jebakan-jebakan politik praktis telah menguasai dan menghantui mereka. Sehingga apa yang dia putuskan, yang dia jalankan, tentu saja banyak anomali. Apapun yang terjadi, masyarakat dan rakyat Indonesia harus tetap berjuang. Karena demokrasi bukanlah sebuah takdir yang tiba-tiba turun dari langit. Tapi prinsip demokrasi dan proses demokrasi itu adalah satu bentuk perjuangan dan perlawanan rakyat terhadap tirani kekuasaan. Terima kasih.